Dalam perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi situasi di mana ada orang yang membenci atau memiliki pandangan negatif terhadap kita. Tantangan ini dapat muncul di berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan sosial, profesional, atau bahkan dalam lingkaran pribadi. Bagaimanapun, penting bagi kita untuk memiliki keterampilan dan strategi yang efektif dalam menghadapi orang yang membenci, sehingga kita dapat menjaga kesejahteraan mental, emosional, dan membangun hubungan yang lebih positif. Dalam konteks ini, kita akan membahas beberapa langkah praktis yang dapat diambil untuk menghadapi orang yang membenci dengan bijaksana. Dari mengabaikan hingga membuktikan bahwa mereka salah, serangkaian strategi ini dirancang untuk membantu kita menjaga keseimbangan dan tetap fokus pada pertumbuhan pribadi. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan kita dapat mengatasi tantangan interpersonal dengan lebih baik dan membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif. 1. Abaikan dan hindari mereka. Menghindar dan mengabaikan mereka merupakan salah satu cara menghadapi orang yang membenci kita. Cara ini terbilang paling mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun, cara ini bukan berarti harus bersembunyi dari mereka. Hanya perlu mengurangi interaksi dengan orang tersebut dalam keseharian. Cara menghindari orang yang membenci kita ini dijamin ampuh, sehingga hidup akan lebih tenang. Melakukan tindakan ini tidak bermaksud untuk bersembunyi, tetapi lebih kepada mengurangi intensitas interaksi sehari-hari. Ini dapat menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup kita. Terkadang, menghindari konfrontasi dengan orang yang membenci dapat menjadi strategi yang efektif untuk menjaga kestabilan emosional dan mental kita. 2. Tetap percaya diri. Kepercayaan diri juga bisa menjadi salah satu cara menghadapi orang yang membenci kita. Dalam menghadapi situasi di mana kita merasa tidak disukai atau dibenci, penting untuk tetap yakin pada diri sendiri. Langkah ini melibatkan kesadaran akan nilai dan kemampuan diri, serta kemampuan untuk tetap positif meskipun dihadapkan pada hinaan atau kritik. Dengan menjaga kepercayaan diri, kita tidak hanya mampu mengatasi pengaruh negatif dari orang yang membenci, tetapi juga dapat melihat situasi dengan sudut pandang yang lebih konstruktif. Tertawakan hinaan mereka dan teruslah melakukan yang terbaik. Bersikap positif terhadap siapapun, baik yang menyukai kita ataupun yang membenci, dapat menjadi fondasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. 3. Buktikan bahwa mereka salah. Cara menghadapi orang yang membenci kita berikutnya adalah membuktikan bahwa mereka salah. Ketika seseorang membenci kita, seringkali mereka cenderung menyebarkan rumor atau membuat pernyataan negatif tentang diri kita. Respons yang efektif adalah dengan menunjukkan bahwa pernyataan atau pendapat mereka tidak akurat. Daripada merasa terpuruk atau merespon dengan marah, gunakan kebencian mereka sebagai dorongan untuk meningkatkan diri. Fokus pada pembuktian bahwa apa yang mereka katakan tidak benar. Bisa melalui tindakan positif dan prestasi yang menunjukkan kebenaran dari karakter atau kemampuan kita. Ini bukan hanya cara untuk membungkam kritik, tetapi juga untuk memotivasi diri sendiri untuk tumbuh dan berkembang. 4. Bersikap tenang. Jika tidak dapat menghindar dari orang yang membenci kita, maka dapat menghadapinya dengan tetap tenang. Penting untuk tidak menunjukkan sikap canggung atau takut di hadapan orang tersebut. Bertindaklah seperti biasa, seolah-olah tidak tahu bahwa mereka membenci kita. Dengan bersikap tenang, kita dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman dan mengurangi ketidaknyamanan dalam interaksi dengan orang yang membenci. Sikap ini juga dapat memberikan kesan bahwa kita tidak terpengaruh oleh perasaan negatif mereka, sehingga mungkin membuat mereka merasa tidak nyaman. Dengan tetap tenang, kita menjaga kontrol emosional dan memberikan respons yang lebih matang dalam menghadapi situasi yang mungkin sulit. 5. Jangan berikan reaksi. Orang yang membenci kita mungkin akan melakukan sesuatu untuk mencari perhatian atau mendapatkan reaksi dari kita. Saat menghadapi hal ini, sebaiknya kita tidak memberikan reaksi apapun.
Jika kita memberikan reaksi, mereka akan merasa senang dan puas. Sebaliknya, dengan tidak memberikan reaksi, kita dapat membuat mereka merasa frustrasi atau kecewa. Dengan tetap menjaga sikap dan tenang dalam menghadapi perilaku mereka, kita tidak memberikan mereka kepuasan melihat reaksi yang diinginkan. Ini bisa menjadi cara efektif untuk mengurangi pengaruh negatif dari orang yang membenci kita. 6. Cari tahu cara berkomunikasi dengan mereka. Kita mungkin tidak dapat menghindari orang yang membenci kita, terutama jika berada dalam lingkungan yang sama, seperti di kantor. Jika menghadapi situasi seperti ini, cobalah untuk belajar berkomunikasi dengan mereka. Mendengarkan mereka dengan sabar, memberikan respon jika diminta, dan selalu menjaga kepala dingin tanpa emosi adalah kunci dalam berkomunikasi dengan orang yang membenci kita. Melalui komunikasi yang efektif, mungkin kita dapat mengetahui akar masalah atau mencari cara untuk membangun pemahaman bersama. Meskipun tidak selalu mudah, upaya untuk berkomunikasi dengan orang yang membenci bisa membuka jalan untuk membangun hubungan yang lebih baik atau setidaknya menciptakan lingkungan yang lebih toleran. 7. Selalu bersikap baik pada semua orang. Cara menghadapi orang yang membenci kita berikutnya adalah selalu bersikap baik pada semua orang. Cobalah untuk menunjukkan sikap sopan dan menghormati orang lain. Dengan bersikap baik, kita dapat membangun citra positif di mata orang lain. Penting untuk menciptakan kontras antara tindakan positif kita dan rumor negatif yang mungkin disebarkan oleh orang yang membenci. Jika kita selalu bersikap baik, orang-orang akan lebih cenderung mempercayai karakter dan integritas kita, yang dapat menyanggah rumor atau tuduhan yang tidak benar. 8. Selalu jaga emosi. Tidak bisa dipungkiri bahwa emosi kita mungkin cenderung meledak setiap kali bertemu dengan orang yang membenci. Meskipun kita mungkin telah berusaha menjaga jarak, tetap saja ada provokasi yang dapat memicu emosi negatif. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga emosi. Cobalah untuk menahan diri dan mengambil napas panjang jika situasi menjadi sulit. Jika kita mempertahankan kesejukan dan kebijaksanaan dalam menghadapi orang yang membenci, hal ini dapat membantu menciptakan suasana yang lebih terkontrol dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau ketegangan yang lebih besar. 9. Jangan merasa terintimidasi. Kita mungkin dapat menghindar dari orang yang membenci kita, tetapi sangat penting untuk tidak merasa terintimidasi oleh mereka. Seorang pembenci mungkin mencoba memberikan perlakuan buruk di depan atau di belakang kita, mencari cara untuk membuat kita merasa terintimidasi. Jika kita merasa terintimidasi, tetaplah bersikap tenang dan tidak perlu menatap wajah mereka. Abaikan segala bentuk intimidasi yang mereka lakukan sebagai cara mengatasi orang yang membenci kita. Dengan tetap teguh dan tidak membiarkan diri terintimidasi, kita dapat menjaga integritas dan kepercayaan diri kita sendiri. 10. Jangan ragu untuk mengakui. Cara menghadapi orang yang membenci kita berikutnya adalah mengakuinya. Penting untuk diingat bahwa tidak semua orang akan menyukai kita dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa mungkin tidak setuju dengan sikap atau penampilan kita. Jika kita menemukan bahwa ada orang yang membenci kita, lebih baik mengakui kenyataan ini tanpa perlu merasa malu. Menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukai kita adalah langkah pertama menuju penerimaan diri yang lebih baik. Ini juga dapat membantu mengurangi tekanan dan kekhawatiran yang mungkin timbul dari upaya untuk selalu disukai oleh semua orang. 11. Jangan coba mengubah mereka. Saat menemukan ada orang yang membenci kita, sebaiknya tidak mencoba untuk mengubah mereka. Cara menghindari orang yang membenci kita ini sebaiknya diingat, karena sifat seseorang tidak dapat diubah kecuali oleh diri mereka sendiri. Upaya untuk mengubah pendapat atau perasaan seseorang terhadap kita mungkin lebih sulit dan tidak selalu berhasil. Jika ada perubahan yang terjadi, seharusnya itu berasal dari diri mereka sendiri. Lebih baik fokus pada pertumbuhan dan pengembangan pribadi
dan tidak terlalu terpaku pada harapan untuk mengubah pandangan orang lain terhadap kita. 12. Ketahui batasan. Cara menghadapi orang yang membenci kita berikutnya adalah selalu mengetahui batasan. Cobalah untuk tidak terlalu sering berinteraksi dengan mereka jika sikapnya sudah tidak enak. Membuat jarak dan mengetahui batasan akan membuat kita merasa lebih tenang dan tidak terlalu memikirkan sikap mereka. Mengetahui batasan juga dapat membantu kita menjaga kesejahteraan mental dan emosional. Terlalu sering berinteraksi dengan orang yang membenci dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan psikologis kita. Dengan menetapkan batasan yang sehat, kita dapat menjaga kestabilan diri dan tetap fokus pada hal-hal positif dalam kehidupan kita. 13. Fokus pada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri bisa menjadi cara mengatasi orang yang membenci kita. Cobalah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat membantu mengembangkan diri sendiri. Proses ini mungkin akan mengalihkan kita dari kehadiran pembenci yang sering mengganggu keseharian. Jangan biarkan orang yang membenci kita melihat kita lemah atau tertekan. Dengan fokus pada diri sendiri, kita dapat menciptakan ruang untuk pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan. Hal ini juga dapat membantu menghilangkan pikiran negatif dan memungkinkan kita untuk berkembang tanpa terpengaruh oleh pendapat negatif orang lain. 14. Yakini bahwa semua dapat berubah. Cara mengatasi orang yang membenci kita berikutnya adalah selalu percaya bahwa mereka dapat berubah. Ingatlah bahwa semua orang memiliki potensi untuk mengubah pandangan dan perasaannya. Jika awalnya mereka membenci kita, itu bukan akhir dari segalanya. Dengan terus menunjukkan sikap positif dan tidak melawan, kita dapat menciptakan kesempatan bagi perubahan dalam hubungan dengan orang yang membenci kita. Percayalah bahwa dengan sikap dan tindakan yang baik, kita bisa menjadi contoh yang memotivasi perubahan positif dalam persepsi mereka terhadap kita. Teruslah menunjukkan kebaikan dan kesabaran, dan percayalah bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita mungkin akan menghadapi orang yang membenci atau memiliki pandangan negatif terhadap kita. Penting untuk diingat bahwa cara kita menanggapi dan mengatasi situasi tersebut dapat berdampak besar pada kesejahteraan mental dan emosional kita. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi yang telah dibahas sebelumnya, diharapkan kita dapat menghadapi tantangan ini dengan bijak dan membangun lingkungan yang lebih positif.